hingga habis dan diisi ulang dengan larutan gula jenuh dengan ketinggian 2 cm di bawah mulut tabung, kemudian disentrifus dengan kecepatan 1000 rpm sama taruh sentrifusnya di tabung, lalu kita teteskan larutan gula jenuh hingga rata dengan mulut tabung. Kemudian ditutup dengan cover glass dan didiamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit, cover glass diangkat dan diletakkan di atas objek glass. Kemudian diamati di bawah mikroskop dengan besaran 100 hingga 400 kali. Gitu. Jadi untuk langkah kerjanya tetap sama. Oke, lanjut kita ke TCPGT. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu menilai tingkat keparahan atau status penyakit Helmin dengan cara mengetahui jumlah telur per gram tinja. Keunggulannya, peralatan, angka kerja, dan rumus perhitungan sederhana, serta mula. Terus kelemahannya, proses perhitungan memerlukan kecermatan serta konsentrasi tinggi. Kan kita harus ngitung telurnya tuh dalam satu lapangan pada dalam satu tetes filtrat yang kita pakai. Makanya kita harus cermat dan konsentrasi. Untuk alat dan bahan sebenarnya sama seperti yang natif. Jadi kita butuh sampel feses, pipet, saringan, sendok, air, gelas, cover objek gelas, dan mikroskop tentunya. Oke, next. Nah, untuk langkah kerjanya, jadi yang pertama menyiapkan alat dan bahan, lalu menimbang 1 hingga 5 gram sampel feses, biasanya kita 1 gram pakai 1 gram, terus membuat suspensi feses dan air dengan perbandingan 1:10 atau 1:20. Yang masih bingung, yang satu ini apa, yang satu ini fesesnya, misal kalian pakai 1/4 ujung sendok, berarti ya udah kalian pakai 10/4 ujung sendok gitu. Jadi 1:10 gitu antara feses dan airnya gitu. Nah, apa bedanya yang 1:10 sama 1:20 itu bergantung pada konsistensi fesesnya. Jadi misal dia fesesnya keras, dalam artian misal hewannya itu konstipasi, ya udah kita pakai yang 1:20 gitu. Kalau fesesnya normal atau cenderung cair, kita pakai yang 1:10. Oke, terus selanjutnya kita saring suspensi dan menghitung jumlah tetesan pada setiap 1 mili filtrat dengan menggunakan pipet. Jadi kalian sediain pipet 1 mili itu. Terus nanti kalian isi sampai benar-benar 1 mili. Nah, itu kalian tetesin dalam 1 mili tersebut itu kira-kira berapa tetes itu kalian hitung gitu. Terus setelah itu periksa 1 tetes filtrat di bawah mikroskop dan hitung jumlah telur cacing, kemudian dilanjut dengan perhitungan menggunakan rumus TCPGT. Jadi kan kalian tetesin 1 tetes filtratnya ke objek gelasnya tuh. Nah, kalian hitung itu dalam satu lapangan pandang satu tetes filtrat itu ada berapa telur cacing yang kalian temukan. Coba kamu yang Itu data yang harus kita kemarin aku beli kumpulkan. udon. Nah, untuk perhitungannya sendiri di sini ada N Tutupnya besar kali N kali 10 atau tutupnya sebelah 20. bosku, kamu tahu nggak? Di yang Indomaret. Aduh. Coba cari King Rame, King 10 berarti Udon. kalian tulisnya yang 10 aja. Kalau pakai yang 20 berarti yang 20 aja gitu. Terus untuk N itu apa? Itu jumlah tetes setiap 1 mili yang harus dihitung tadi. Terus untuk yang N kecil itu jumlah telur cacing yang ditemukan dalam satu tetes filter yang kita 20 ini udah aku jelasin tadi. Mungkin dari perhitungan ini ada yang mau ditanyakan dulu karena ini kan baru ya. Kalau yang natif sedimentasi sama apung kalian udah dapat. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, Kak Rey, kan di bagian PCT ini ada ini kan, ada 2 pengenceran, ada yang 10 sama terus kata kakak tadi kayak pilih salah satu
itu pakai yang 10, terus kita satunya sapi yang 20, tapi jadinya tetap nulis kayak 2 ini kan di bagian rumusnya di Iya, jadi perhitungannya beda. Tapi kalian lapraknya emang disuruh ini ya, TCPGT juga ya? iya, ada langkah-langkah ya juga, jadi masukin rumus juga. Oh, ditulis salah satu aja ya, jangan ditulis dua-duanya, oke? Kakak menjawab, Ica. Berarti kalau semisal beda hewannya kayak tik sama sapi satunya 10, satunya 20, tetap dua-duanya atau tetap milih? Ah, hmm, sebenarnya milih salah satu sih. Maksudnya ini kamu ditulis di lapraknya gitu. Iya, kayak nulisnya tetap N-nya itu cuma 10 atau 20 atau 10 aja atau 20 aja. Oh, kalau cuma disuruh tulis rumus sih, tulis rumus yang ini aja. Jadi N kali 10 atau 20. Kalian nggak disuruh ngitung kan? Iya, oke Karen. Oke, pokoknya intinya kalian ngerti maksudnya 10 atau 20 itu gimana. Tuh. Untuk N besar, N kecil udah paham ya gimana. Oke, mungkin karena nggak ada yang mau bertanya, aku next dulu. Oke, sekarang lanjut kita ke identifikasi dan klasifikasi telur cacing. Jadi untuk yang pertama ada kelas Trematoda untuk hewan ruminansia. Nah, di sini ada oke, di sini yang pertama ada distomatosis nama penyakitnya. Nah, distomatosis ini disebabkan oleh Fasciola sp. Untuk spesiesnya ada dua, Fasciola gigantica sama hepatica. Cuma di Indonesia gitu kan yang gigantica saja. Karena yang hepatika inang pelantaranya nggak ada di Indonesia. Terus untuk predileksinya dia itu ada di saluran empedu, itu sebutannya cacing hati kan. Terus inang utamanya itu ada sakado, anjing, kucing, kuda, dan manusia. Untuk inang perantara ada siput air genus Limnea, yaitu Limnea javanica. Untuk stadium infektif, Metaserkaria, kepentingannya fasiolosis atau distomatosis. Nah, untuk penyakit ini, dia itu gejala klinisnya biasanya yang pertama ada kelemahan, terus anoreksia, dia tuh kayak gak mau makan terus sampai kurus gitu. Terus ada edema mukosa dan konjungtiva, edema submandibula. Nah, ini yang ciri khas banget nih di statofascioliosis. Dia itu ada edema submandibula yang biasanya kita sebut botol gout. Terus ada anemia, ada icterus. Kalau udah anemia berat dia itu pasti icterus. Terus diare juga, penurunan produktivitas, hidrotoraks. Hidrotoraks itu ada cairan di dalam toraknya. Terus hidroperikardium juga. Jadi ada cairan di ruang perikardiumnya. Dan ada asites. Asites ini adanya cairan di bagian abdomennya. Nah, mungkin aku coba tanya ke kalian, eh, kenapa dia itu kan edema ya? Edema submandibula atau battle jaw nih di apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Kenapa dia tiba-tiba bisa edema? Edema di mana-mana, khususnya di bagian apa? Mandibulanya itu, submandibulanya. Apakah ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah dengar. Eh, izin Kak, kalau menurut aku Hmm? dia predileksinya ada di saluran empedu. Jadi di situ nanti ada kayak lymphatic action, kayak ada obstruksi limfat. Dimana kan kalau misalkan cairan ekstranya itu banyak, dia bisa dimasukin ke dalam duct limfatik. Tapi kalau misalkan
si saluran empedunya itu kesumbat, jadinya karena ada parasit tadi, jadinya di dalam perut itu ketumpuk gitu cairannya. Jadinya akhirnya ada asites, ada edem sampai di submandibula, sampai di konjungtiva. Cenderung edemanya tuh di submandibulanya. Kalau yang hidrotorak, perikardium, asites ini udah parah banget sih. Tapi awalnya tuh biasanya di submandibulanya. Kira-kira kenapa? Mungkin yang lain ada yang bisa menjawab? Ya mungkin biar nggak lama ya. Jadi sebenarnya jawaban Alia itu udah cukup benar. Jadi kan itu kan predileksinya itu ada di hati atau empedu. Nah, ketika dia itu udah infeksinya berat, fungsi hati itu kan pasti menurun kan. Terus terjadi hipoproteinomia. Jadi dia itu kekurangan protein gitu dalam darahnya gitu. Kan hati kan juga bikin memproduksi protein kan. Nah, ketika pembuluh darah itu kekurangan protein, dia itu kayak jaringannya tuh kayak apa ya? Osmolaritasnya itu tekanan osmotik darahnya tuh kayak rendah gitu. Sehingga ada beberapa cairan yang bocor keluar dari pembuluh darahnya gitu. Jadi dia itu ke ruang ekstraselulernya. Nah, makanya dia itu odem di mana-mana, edema di mana-mana gitu. Terus untuk menjawab yang pertanyaanku tadi, kenapa biasanya dia itu ciri khususnya di submandibulanya? Karena jaringan longgar di sapi itu biasanya dia itu banyak di bagian leher ke submandibula, makanya odemnya biasanya di situ dulu, baru ke ruang-ruang atau rongga lainnya gitu. Gitu ceritanya. Nanti bakal dijelasin lagi pas pato sih. Oke, untuk kontrolnya sendiri, dia itu bisa dengan pemberantasan inang, yaitu Limnaea javanica, terus pemberian mineral oil 1 hingga 2 mili per 10 kilogram berat badan, dan hexachloropen dengan pemberian per oral. Nah, next. Nah, untuk ciri khusus telur dari Fasciola itu dia punya operculum. Jadi dia itu bentuknya sedikit oval, lonjong, rada bulat gitu pokoknya. Nggak yang bulat atau nggak yang oval banget gitu. Pokoknya di tengah-tengah. Terus di ujungnya, di salah satu ujungnya dia itu punya namanya operculum. Nah, operculum tersebut berfungsi seperti daun pintu untuk keluarnya telur saat akan menetas gitu. Untuk telur trematoda lainnya sebenarnya umumnya dia itu juga punya operculum, cuma di sesi ini kita cuma belajar fasciola dari yang trematoda, jadi kita cantumin yang fasciola doang. Nih ada operculum nih di bagian ujungnya, fungsinya seperti pintu. Oke, kita lanjut ke Cestoda ruminansia. Nah, yang pertama ada monisiasis disebabkan oleh Monesia sp. Untuk spesiesnya ada Expansa sama Benedeni. Terus predileksinya dia itu ada di usus halus, inang utama, sakado, dan ruminansia lain. Inang perantaranya itu ada Oribated mites. Stadium infektif cystisarcoid, kepentingannya monesiasis. Terus untuk kontrolnya bisa menggunakan dicloropen 300 hingga 600 mg per kilogram berat badan dan kontrol tungau. Nah, untuk gejala klinis, yaitu secara umum asimptomatis, jadi nggak kelihatan gitu, cuma kelihatannya hewannya tuh kayak lemah dan kurus doang. Cuma kalau kita lihat secara seksama, dia itu bisa berjalan secara akut, terus infeksi ringan sama infeksi berat. Untuk yang akut, dia itu intoksikasi akibat racun yang dihasilkan dari ekskresi cacing dewasa. Terus untuk infeksi ringan, dia itu gangguan pencernaan atau indigesti dan terhambatnya pertumbuhan. Karena dia kan
predileksinya di usus halus tuh kan yang harusnya usus halus bisa menyerap nutrisi itu malah diganggu dengan si cacing-cacingnya sehingga terjadi gangguan pencernaan dan terhambatnya pertumbuhan gitu. Terus kalau udah infeksi berat dia itu akan mengalami anemia. Jadi kayak cacingnya tuh geragas gitu loh. Dia itu bisa makan sel darah juga sehingga dia bikin anemia. Terus bisa diare profus. Diare profus ini artinya kayak diare udah parah banget. Kalau misal mencret tuh bahasanya kayak mencret banget gitu, kayak udah cair. Terus konsistensinya banyak dalam sekali apa? Sekali apa ya? Sekali buang air besar lah gitu pokoknya. Terus pertumbuhannya terhambat, pada pedet dapat fatal karena dia tuh kan lagi butuh banyak-banyaknya nutrisi tuh. Terus kalau ada gangguan dari si Monezia ini, dia tuh bahkan bisa menyebabkan kematian gitu. Next, kita ke bentukan telurnya. Nah, di sini ada Monezia Benedeni sama Expansa. Untuk yang Benedeni, dia itu bentukannya seperti persegi 4 ini. Sedangkan untuk yang Expansa itu segitiga. Nah, masing-masing telur Monezia Benedeni dan Expansa ini, dia itu punya bentukan namanya piriform apparatus dan hexagon embrio. Jadi, ini misal aku gambar yang Benedeni. Nah, dia tuh punya bentukan kayak bulat gini, terus dalamnya ada kayak garis-garis gini. Nah, untuk bentukan yang layer luar luar ini, dia itu namanya piriform apparatus. Nih, piriform apparatus. Sedangkan untuk yang bagian dalam yang seperti ada kait-kaitnya ini, itu heksagon embrionya. Jadi embrionya itu ada di dalamnya, dilindungi oleh piriform apparatus. Kalau yang ekspansa itu juga sama. Jadi bentukannya cuma beda beda dibentukan aja. Jadi untuk yang ekspansa dia tuh segitiga gini. Terus nanti ada benjolan. Ini kayak yang digambar ini. Nih. Terus di sini ada kayak kait-kait gitu. Nah, pun ini tadi namanya pokoknya yang di bagian luar yang bulat ini itu namanya piriform apparatus, sedangkan yang di dalamnya yang kayak kait-kait itu adalah hexagon embryonya. Gitu. Oke, lanjut kita ke kelas cestoda unggas. Yang pertama di sini ada Railetina sp, untuk spesiesnya ada Tetragona, Echinobetrida sama Cesticillus. Predileksinya ada di usus halus, terus inang utamanya ada di unggas, ayam, burung, kalkun. Inang perantara itu ada semut Tetramorium, nah ini segala macamnya sampai kumbang. Terus stadium infektifnya cysticercoid, kepentingannya sistodosis, terus kontrolnya bisa menggunakan Anthelmintica, yaitu obat cacing sedini mungkin untuk memotong siklus hidup cestoda, lalu sanitasi kandang diperhatikan, dan pemberian fenbendazole. Untuk gejala klinis cestodosis sendiri, dia itu menurunkan nafsu makan dari si individunya, terus lesu, lemah, mudah lelah, selalu merasa haus, kurus, dan anemia. Terus infeksi beratnya dia itu menyebabkan kematian pada hewan muda, jadi bahaya banget. Terus untuk pada ayam layer dia itu mempengaruhi produksi telurnya, jadi telurnya itu akan menurun produksi telurnya. Nah, ini untuk cacingnya, ini banyak banget sampai full gitu. Terus bisa dilihat di sini ada erythrema di sini. Terus sudah sih, next. Next, kita ke telurnya. Nah, untuk telurnya dia itu berukuran sedang, bentuknya bulat ini, warnanya transparan terang, dan memiliki bentukan heksagon embrio.
Nih yang kayak kait-kait ini. Tuh. Oke, lanjut ke Cestoda mamalia lain. Nih yang pertama ada di Pilidium caninum. Nama kepentingan atau nama penyakitnya itu dipilidiasis. Untuk predileksinya ada di usus halus. Terus inang utamanya anjing, kucing, serigala. Perantaranya itu ada pinjal Stencephalidis, Pulek, sama Codectes canis. Stadium infektif sistis sarkoid. Untuk kontrolnya bisa kita lakukan dengan kontrol pinjal dan kutu inang utama menggunakan larutan DDT 1%. Untuk gejala klinisnya, dia itu ber- si anjingnya akan berjalan dengan menyeret anus. Kenapa? Karena eh, proklotit yang udah matang, dia itu biasanya akan menuju rektum dari si penderita. Nah, kalau dia udah menuju rektum terus dia menetap di sana, atau dia tuh kayak bikin apa ya, rasanya kayak gak nyaman gitu, gatal gitu. Makanya si anjingnya tuh akan berjalan dengan menyeret anusnya gitu. Terus selanjutnya berguling-guling atau menggigiti area perut. Nah, kan dia predileksinya ada di usus halus. Ketika si cacingnya akan menyerap nutrisi-nutrisi di usus halus atau bahkan dinding mukosanya, itu kan kayak rasanya nggak nyaman kan ya, kayak sakit atau kayak gatal atau gimana. Nah, untuk mengalihkan rasa sakit tersebut, dia itu si anjingnya akan berguling-guling atau menggigiti area perut gitu. Terus yang ketiga yaitu konvulsi, mirip seperti epilepsi. Apabila cacingnya udah banyak banget sehingga peredaran darahnya tersumbat dan segala macamnya, kekurangan oksigen, dia bakal bakal epilepsi. Terus pada anak manusia ini sebenarnya jarang sih, dia itu akan menyebabkan anoreksia, kurus, discomfort bagian perut, diare, nyeri epigastrium, dan terkadang terdapat reaksi alergi. Nah, untuk ciri khusus di telur dari si Dipilidium caninum sendiri, yaitu telurnya akan bergerombol. Jadi dalam ini, satu buletan ini, oval, tuh ada, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini ada 16 telur nih. Jadi ini bukan telurnya tuh yang ini, yang di dalamnya ini. Ini satu telur, ini dua. Bukan yang gede ya, bukan yang gede ini, itu bukan. Jadi telurnya yang masing-masing di dalamnya ini. Nah, untuk bentukan telurnya sendiri, dia itu bentuknya bulat. Terus dalam satu paket telur, ini biasanya terdapat 30 telur. Di dalamnya itu ada 30 telur biasanya. Telurnya berkelompok, terdapat heksakan larva. Oke, kita next ke kelas Nematoda ruminansia. Mungkin sebelum kita ke nematoda, ada yang mau ditanyakan dulu dari trematoda hingga cestoda tadi yang kita pelajari. Mungkin aku ngejelasinnya terlalu cepat. Karena nggak ada yang respon, aku anggap aman. Kita lanjut ke nematoda ruminansia. Di sini yang pertama ada Haemonchus contortus, kepentingannya yaitu hemoncosis. Jadi untuk penamaan dari penyakitnya sebenarnya mirip atau bahkan sama dengan nama spesies cacingnya. Jadi harusnya kalian gampang ya ngingetinnya. Terus untuk si Haemonchus contortus sendiri, dia itu predileksinya ada di abomasum. Untuk inang utamanya ada di Sakado. Yang perantaranya nggak ada. Stadium infektif, larva stadium 3. Kepentingannya hemoncosis. Kontrolnya vaksinasi, fenotiazin, tetramisol, hidrochloride, dan perbendazole.
Itu untuk dosisnya segala macamnya kalian bisa baca lebih jelas di buku. Terus untuk gejala klinisnya, yaitu bisa berjalan secara akut, kronis, atau ada infeksi sekunder bersama dengan Trichostrongylus. Nah, untuk yang akut, dia itu biasanya terjadi pada hewan muda, yaitu menyebabkan anemia secara cepat dan kematian gitu. Terus untuk yang kronis, gejala utamanya terlihat pembengkakan atau edematus atau bottle jaw atau nama lainnya waterpop. Dia itu lemah, sempoyongan, emaciasi tidak terlihat, terkadang terjadi diare atau konstipasi. Nah, bisa dilihat nih ya di konjungtiva matanya, kalau anemia dia itu pasti pucat banget nih di foto yang udah kita cantumin. Terus ini kan pada Hmm. Terus ini juga kelihatan dia tuh rada apa ya, rada membengkak gitu, dia edema. Terus dia itu bisa terinfeksi bersamaan dengan Trichostrongylus sp yang dimana dia itu dapat menyebabkan diare dan pemeriksaan darah dengan hasil penurunan jumlah eritrosit yang tajam dan sel-sel darahnya itu abnormal. Jadi adanya infeksi dari si Trichostrongylus itu akan memperburuk eh, memperburuk pribadi yang terserang penyakit gitu. Oke, untuk ciri khusus Haemonchus contortus, telurnya kayak gini. Jadi jininya itu transparan, kelihatannya transparan karena dia itu tipis. Terus telurnya bergerombar seperti awan. Jadi dalam satu bentukan ini itu berisi satu telur, bukan kayak yang di Pilidium tadi. Oke, diingat-ingat ya, ini yang menggerombol ini bukan, ini maksudnya satu telur itu enggak. Jadi dalam satu bentukan satu telur ini itu hanya ada satu saja. Oke, cuma dia itu bentukan dari si morulanya atau calon embrio larvanya itu, dia itu bergerombol seperti awan. Tuh. Next, kita ke Strongyloides papillosus. Untuk kepentingannya nematodosis. Untuk predileksinya ada di Susalus, inang utamanya di Sakado, umumnya ada di Ruminansia. Kontrolnya bisa dengan sanitasi kandang dan pemberian albendazol. Untuk gejala klinis dari si nematodosis ini atau Strongyloides ini itu cukup umum, jadi ada diare, ada muntah, ada anoreksia, hingga penurunan berat badan. Nah, mungkin kalian bingung ya, ini di foto ini strongyloidesnya itu yang mana? Jadi untuk di foto ini strongyloidesnya ini ada di mamenya, nih yang putih di sini, yang kayak ada putih-putih ini. Tuh ada cacingnya di situ. Kenapa bisa ke situ? Karena eh, si strongyloides ini memang bisa ke ini, bisa menjalar ke mana? Ke organ lain. Jadi gak cuma ada di usus halus, dia itu bisa nembus ke jaringan-jaringan lainnya. Lanjut ke telurnya. Nah, untuk bentukan telurnya sendiri, dia itu telurnya lonjong dan terdapat bentukan larva cacing di dalam telurnya gini. Oke, telurnya lonjong oval, dindingnya tipis. Lanjut ke Toxocara vitilorum, dia itu kepentingannya askariasis. Untuk inang utamanya ada di sapi, zebra, sama kerbau. Untuk stadium infektif ada di telur infektif berisi larva 3. Kontrolnya bisa pakai piperazin untuk pedadan pejantan, fenbendazole untuk induk bunting, sanitasi pakan, dan pemenuhan nutrisi pakan. Untuk gejala klinis dari askariasis sendiri, yaitu diare dengan warna seperti lumpur, namanya
matte color. Terus dia itu bisa menyebabkan kolik juga apabila ada obstruksi usus. Jadi ususnya rusak gitu sehingga menyebabkan pencernaannya bermasalah, menyebabkan kolik kalau udah parah banget. Terus dia bikin kurus, bikin lemah, nafasnya berbau seperti asam butirat. Asam butirat tuh baunya kayak apa ya? Pokoknya asam banget kayak bau kos kaki basah gitu. Terus kayak yang busuk-busuk gitu lah pokoknya yang asam. Terus penurunan nafsu makan dan anemia. Ini udah parah banget nih. Full banget sama cacingnya. Oke, lanjut. Untuk kita ke telur dari si toksokaranya. Nah, untuk bentukan telurnya dia itu bulat, berbentuk bulat. Terus terdapat bentukan pitted surface pada dindingnya. Jadi kayak berlekuk-lekuk gitu, berliuk-liuk gini. Ini namanya pitted surface. Nah, untuk bagian dalamnya yaitu bagian morulanya atau embrio dari si larvanya. Oke, kita next ke Trichuris ovis. Nama kepentingannya atau nama penyakitnya Trichuriasis. Predileksinya ada di sekum, inang utamanya ada di sapi, kambing, dan domba. Untuk kontrolnya bisa dengan pemberian antelmetika dan sanitasi kandang. Stadium infektifnya larva stadium 3. Untuk gejala klinis, untuk yang akut itu 200 hingga 300 cacing dapat menyebabkan diare, hemoragi encer, dan anemia. Terus dia itu bisa berjalan secara kronis yaitu 6.000 hingga 13.000 cacing dapat menyebabkan penurunan berat badan, terus kelemahan, gangguan pertumbuhan hingga kematian. Untuk postmortemnya sendiri apabila kita periksa itu akan tampak sestitis, ini harusnya sestitis ya harusnya. Yaitu radang mukosa sekum, terus nekrosis hemoragi, edema mukosa, dan ditemukan cacing dewasa saat dilakukan pembedahan bangkai. Nih cacingnya, dia tuh kayak kecil gitu. Kita lanjut ke bentukan telurnya. Nah, telur dari Citricuris ini dia itu bentuknya oval seperti tempayan atau buah lemon. Memiliki dua lapis dinding. Terus warnanya coklat kekuningan, dalamnya agak sedikit transparan. Terus kedua ujungnya terdapat polar plak. Fungsinya ini kurang lebih eh, cukup sama kayak yang punya yang punya Fasiola tadi. Jadi fungsinya adalah untuk keluar apabila udah menetas. Oke, kita ke nematoda yang ada di babi. Di sini ada Ascarizoom untuk kepentingannya askariasis. Inang utama ada di babi, predileksi ada di usus halus, stadium infektif, telur infektif berisi larva 3. Kontrolnya dengan piperazin, tiabendazol, sama sanitasi kandang atau bisa menggunakan vaksinasi. Untuk gejala klinisnya tergantung dari berat ringannya infeksi. Jadi untuk yang berat tuh bisa sampai kematian. Terus gejala klinis yang lain tuh bisa berupa pneumonia, batuk, terhambatnya pertumbuhan, kurus, gejala syaraf, kekurusan yang menonjolkan tulang, anemia, terus dan perut buncit. Next ke telurnya dari si Ascarizoom. Nah, untuk bentukan telurnya sebenarnya menurutku sih cukup mirip sama yang Toxocara tadi. Cuma kalau dia tuh nggak terlalu bulat. Kalau yang Toxocara tadi kan bulat banget. Sedangkan yang Ascarizoom ini dia tuh lebih ke oval. Terus kalau kita lihat lebih dalam itu dia punya 3 dinding. Jadi yang paling luar itu ada albumin sheet,
Nih, lapisan albumin biasanya tuh berkelok-kelok, makanya dia itu mirip banget sama yang Toxocara tadi yang punya pitted surface. Terus setelah ada albumin sheet, di dalamnya sini lapisan keduanya itu ada hyalin sheet atau lapisan hyalin. Dan yang terakhir ada lapisan vitellin yang paling dalam sini. Nih, itu. Ini lebih jelasnya. Oke, selanjutnya kita ke trichuris Swiss. Untuk kepentingannya, trichuriasis. Terus untuk predileksinya dia itu ada di sekum dengan inang utama babi. Stadium infektif larva stadium 3. Kontrolnya bisa dengan pemberian antiemetika dan sanitasi kandang. Untuk gejala klinisnya bisa berjalan secara akut dan kronis. Yang akut dia bikin sama sih kayak yang tadi, kayak diare, hemoragi, encer, anemia. Terus untuk yang kronis menyebabkan penurunan berat badan, kelemahan, gangguan pertumbuhan hingga kematian. Untuk postmortemnya juga ada cystitis atau radang mukosa sekum, terus nekrosis hemoragi, edema mukosa, dan ditemukan cacing dewasa saat dilakukan pembedahan bangkai. Nah, untuk bentuknya nih sama seperti yang trichoris ovis tadi. Jadi dia itu bentuknya oval seperti buah lemon. Dindingnya memiliki dua lapis berwarna coklat kekuningan. Dalamnya agak transparan. Kedua ujung terdapat polar plug. Ini yang menonjol-menonjol ini namanya polar plug. Terus di dalamnya ada morula. Next ke Ancylostoma duodenum. Untuk kepentingannya, dia itu menyebabkan ankylostomiasis. Inang utamanya ada di babi dan manusia dengan predileksi di usus halus. Untuk stadium infektifnya, dia itu larva stadium 3 dengan untuk membasminya, kita bisa melakukan kontrol dengan menjaga kebersihan dan kekeringan lantai kandang, terus menggunakan mebendazole secara peroral atau tiabendazole. Gejala klinisnya sendiri yang pertama ada ground itch, rasa gatal di kulit pada titik atau lubang kecil tempat masuknya larva. Jadi dia itu kan uh, kecil-kecil gitu kan. Jadi dia itu bisa menembus apa ya, menembus kulit atau mukosa gitu, sehingga ketika dia menembus itu bakal bikin kulit ngerasa gak nyaman kayak gatel gitu. Terus intestinal ancylostomia,sis, rasa tidak enak pada perut, kembung, sering mengeluarkan gas atau flatus, dan diare cair tanpa ampas. Selanjutnya, dia tuh bisa menyebabkan anemia hipokromikrosit. Itu bisa nanti dipelajari di apa? Atau dia itu bisa menyebabkan gangguan respirasi juga karena si cacing ini dia itu bisa ke jaringan lain karena size-nya yang kecil. Untuk telurnya sendiri dari si Ancylostoma duodenale dia itu berbentuk oval. Terus dindingnya itu hanya memiliki satu lapis transparan, paket telur lebih besar. Nih, jadi kayak gambarnya tuh kayak gede banget gitu. Lanjut ke nematoda unggas, ada Ascaridia gali. Untuk kepentingannya sama Ascari, ini salah ya. Kepentingannya itu yang benar ini, Ascaridiasis. Terus untuk Ascaridia ini ada dua, gali sama kolumbe. Predasinya ada di usus halus. Inang utama ayam sama merpati. Stadium infektif, telur infektif berisi larva 2. Kontrolnya bisa dilakukan dengan diberikan piperazin, fenotiazin, menjaga kebersihan liter dan kandang, dan pemberian obat cacing. Untuk gejala klinisnya sendiri dari si Ascaridia gali ini, dia itu
Yang pertama ada enteritis hemoragik, ini utama banget. Terus ada anemia, nafsu makan turun, bulu rontok, kusam, pucat, dan sayap terkulai. Ini kalau udah anemia nih pasti nyebabin ini nih, bulu rontok, kusam, pucat, sayap terkulai. Itu udah pasti. Terus pada ayam broiler, pertumbuhan itu akan terganggu, BB-nya itu kan turun. Sedangkan pada ayam layer, penurunan penurunan produksi telurnya itu bisa berhenti sama sekali. Jadi kayak bisa stop, beneran stop gitu. Dia gak bakal produksi telur lagi. Terus untuk ayam mudanya lebih peka dibandingkan ayam tua karena mukus intestin ayam muda belum sebanyak ayam tua sehingga antibodi antiparasitnya masih belum sebanyak ayam tua. Jadi fungsi dari apa cairan mukus itu kan biar apa ya? Biar terlindungi gitu dari infeksi parasit, bakteri segala macam. Nah, pada ayam muda itu kan belum apa ya terproduksi secara sempurna atau belum produksi sebanyak itu, makanya sangat rentan gitu. Untuk bentukan telurnya dari si Ascaridia gali, dia itu bentuknya oval, nih, tidak bersegmen dan memiliki kerabang lembut kayak mulus itu. Ini dalamnya morulanya. Lanjut kita ke Heterakis gallinarum. Untuk nama kepentingan atau penyakitnya Heterokiasis. Terus spesiesnya ada 3, Gallinarum, dispars, sama spumosa. Predileksinya itu ada di usus halus. Inang utamanya ada ayam, itik bebek, angsa, dan tikus. Untuk stadium infektif, telur infektif berisi larva 2. Kontrolnya bisa dengan pemberian piperazine, fenotiazin 1 gram per ekor menjaga kebersihan di kandang. Untuk gejala klinisnya sendiri, dia itu biasanya tampak jelas pada infeksi yang berat, yaitu bikin mukosa sekumnya itu menebal karena terjadi peradangan di situ. Terus ada hemoragi juga di sekumnya udah pasti itu. Terus untuk kepentingan ekonomis, Heterakis gallinarum pada perannya sebagai karier Histomonas meleagridis yang akan menyebabkan blackhead atau enterohepatitis. Jadi Heterakis ini dia itu biasanya satu paket sama si Histomonas meleagridis. Jadi infeksinya tuh makin parah tuh. Nah, next. Nah, untuk Histomonas sendiri biasanya juga di bawah di telurnya si Heterakis gallinarum ini. Jadi kan ini telurnya dia itu bentuknya elips. Ini elips, berdinding tebal. Nah, Heterakisnya di mana biasanya? Dia itu biasanya ada di bagian ujungnya gini. Dia ada kayak titik gitu. Dan itu biasanya kayak satu doang. Kalau ini nggak ada kan ya, berarti nggak ada histomonasnya. Kalau ada histomonasnya, berarti nanti kayak ada titik di salah satu ujung oval bentukan elips dari telurnya. Itu. Ini dalamnya morulanya seperti biasa. Oke, lanjut ke Capillaria sp. Kepentingannya kapilariasis. Spesiesnya ada Capillaria annulata, caudinflata, columbe, sama natis. Predileksinya ada di esophagus, crop, usus halus, dan septum. Untuk inang utamanya ada di unggas. Stadium infektifnya larva 2, kontrolnya pakai piperazine, fenbendazole, sama sanitasi kandang. Untuk gejala klinisnya, yaitu ayam muda paling rentan terhadap infeksi, sedangkan ayam dewasa dia itu biasanya karier, jadi kayak pembawa gitu. Nah, untuk infeksi ringan, kurang dari 100 cacing, itu akan menyebabkan penurunan BB dan menurunkan produksi telur. Jadi, berpengaruh terhadap reproduksinya atau produktivitasnya gitu. Untuk infeksi beratnya dia itu kayak apa ya kayak antara hidup dan mati gitu. Jadi ayamnya itu kurang bergairah dan dungu. Jadi kayak bingung lah gitu kayak mau ngapain hidup. Oke, untuk bentukan telurnya, jadi sebenarnya dia mirip sama si trichuris tadi. Jadi dia itu seperti buah lemon, punya polar plak di kedua ujungnya. Ini ada polar plaknya. Terus dalamnya ada
morulanya seperti biasa. Oke, ada nematoda lain. Nematoda pada mamalia lain. Jadi ada Toxocara sp, yaitu Toxocara canis makati. Dia itu kepentingannya Ascariasis. Inang utama anjing dan kucing dengan predileksi usus halus. Untuk stadium infektif, telur infektif berisi larva 3. Kontrolnya bisa pakai piperazine, fenbendazol, sanitasi pakan, pemenuhan nutrisi pakan. Untuk gejala klinis, dia itu kondisi kesehatannya menurun udah pasti. Terus karena dia itu predileksinya ada di usus halus, pasti gak jauh-jauh dari muntah, diare, ataupun anoreksia, terus penurunan berat badan itu udah pasti. Tuh. Nah, untuk ciri khusus dari telur si Toxocara ini, dia itu terdapat bentukan lekukan atau pitted surface. Hmm. Sama kayak yang Toxocara vitellorum tadi. Terus di sini ada Parascaris equorum. Kepentingannya Ascariasis, predileksi ada di usus halus, inang utamanya ada di kuda, sesuai namanya Parascaris equorum. Terus stadium infektif, telur infektif berisi larva 3, kontrolnya dengan sanitasi kandang, piperazine, manajemen pembuangan feses, manajemen pakan pada palungan. Terus untuk gejala klinisnya sendiri, infeksi utamanya itu biasanya pada anak kuda. Untuk infeksi berat itu akan tampak terjadi enteritis cataralis. Jadi kayak apa ya? Gangguan pada saluran pencernaannya gitu. Terus diare berbau busuk, tubuh lemah, menyeluruh, hewan bodoh, dan bulunya itu kasar. Pokoknya kalau ada infeksi cacing pasti bulunya bermasalah. Untuk bentukan telurnya sendiri, dia itu bentuknya bulat, terus terdapat bentukan selubung albumin atau albumin sheet. Jadi dia itu cuma punya lapisan albumin, nggak seperti yang si Ascarisum tadi yang punya 3 lapisan. Oke. Yang Parascaris dia punya albumin saja. Oke, next kita ke Ancylostoma sp. Di sini kepentingannya Ancylostomiasis. Untuk spesiesnya ada Caninum sama Tubeforme. Predileksinya ada di usus halus dari si anjing dan kucing. Terus stadium infektif, larva stadium 3. Kontrolnya menjaga kebersihan dan kekeringan lantai kandang. Mebendazol sama tiabendazol. Untuk gejala klinisnya yaitu anemia, hidremia, edema, lemah, kurus, diare, lesi pada kulit, terus pertumbuhan terhambat. Kulit yang ikan. Nah, perlu diingat nih, si ancylostoma ini kan, si ancylostoma ini dia tuh bisa menuju jaringan lain. Jadi, nggak harus di usus halus, apalagi di manusia nih, bisa ada di kulitnya. Dan biasanya tampak banget sih, kayak kelihatan bentukan cacingnya. Terus, dia itu juga bisa menyebabkan kematian apabila infeksinya udah parah. Untuk bentukan telurnya sendiri, dari si ancylostoma, dia itu bentuknya oval, dindingnya 1 lapis, dan transparan, paket telurnya lebih besar. Jadi kayak kelihatannya besar gitu. Sudah, mungkin dari tutor telur cacing ini ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk post test, malam ini aku tiadakan, tapi nanti aku kirim PPT yang versi post test ke kalian, biar kalian misal mau ngerjakan boleh, misal mau konfirmasi jawaban aku juga boleh, terserah kalian dikerjakan atau enggak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin Kak Ray mau tanya, buat telur yang Toxocara vitellorum sama yang Toxocara sp itu kan mirip-mirip ya. Nah itu kalau diuprak nanti dia dikasih clue kayak
prosesnya gitu atau gimana ya Kak? Oke, jadi harusnya ya nanti di oprak itu dikasih clue host. Pun kalau nggak dikasih clue, kalian jawabnya ya Toksokara SP aja. Itu udah bener kok. Oke, makasih Kak Rey. Oke. Mungkin aku jelasin juga nanti kan kalian nggak hands on ya buat sekarang ini. Tapi nanti diusahakan pas mau kalian hands on dan kayaknya mungkin nanti disediakan sih telur apa feses yang positif, ada telur cacingnya mungkin sih biar kalian tahu gitu makanya soalnya kalau kan selama praktikum kan nggak ada yang positif ya sejauh ini, jadi mungkin kalian masih bingung cara ngebedainnya sama si protozoa tuh gimana, nggak tahu perbandingan size-nya juga gitu. Jadi nanti insya Allah kita fasilitasi menuju pas mau uprak gitu. Jadi kalian mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, aku bisa tutup. Hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin karena belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari aku cukup sekian untuk tutor pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup tutor pada malam